Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Aisyah, Septiana, Trisuci, dan Umu. Di sini kami akan menyampaikan tentang pengertian dan klasifikasi dari cedera. Yang pertama, untuk pengertian cedera sesuai yang disampaikan oleh Graha dan Priyonadi, cedera adalah kelainan pada tubuh yang mengakibatkan timbulnya nyeri, panas, merah, bengkak, dan tidak berfungsi dengan baik pada tendon, otot, tulang, sebagai akibat dari aktivitas atau gerakan yang berlebihan, tapi dapat juga diakibatkan oleh kecelakaan. Pada cedera biasanya terjadi peradangan yang biasanya akan muncul tanda-tanda seperti munculnya kalor atau panas, tumor atau bengkak, rubor atau kemerahan, dolor atau nyeri, dan tidak dapat difungsikan lagi apabila cedera yang terjadi sudah cukup parah. Untuk klasifikasinya terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, untuk waktu terjadi itu ada cedera kronik dan cedera akut. Kemudian berdasarkan kondisi jaringan yang cedera itu ada cedera berat dan cedera ringan. Selanjutnya, untuk jaringan yang terkena itu ada jaringan lunak dan jaringan keras. Untuk cedera kronik itu adalah cedera yang biasanya terjadi ketika otot, tendon, tulang tidak bisa mempertahankan kondisi stres yang berulang pada bagian tersebut, sehingga mengakibatkan cedera. Untuk cedera akut, itu biasanya terjadi secara tiba-tiba dan biasanya dikaitkan dengan trauma seperti ototnya robek, memar, dan sebagainya. Biasanya cedera ini diakibatkan oleh pergelangan kaki yang terkilir, kemudian terbentur dengan benda yang keras, seperti itu. Untuk macam dari cedera kronik, itu salah satunya ada myositis. Myositis adalah peradangan otot yang dapat disebabkan oleh autoimun, infeksi, cedera, obat-obatan tertentu, dan penyakit kronis yang timbul inflamasi yang diakibatkan oleh myositis, yang kemudian menyerang serabut-serabut otot yang dapat mengenai otot-otot di dalam tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Septiana. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Aisyah Mardika. Untuk macam cedera kronik yang kedua, ada tendinitis. Tendinitis adalah peradangan yang sering terjadi ketika bagian tubuh mengalami cedera. Tanda tendinitis seperti iritasi, peradangan, dan pembengkakan dari tendon yang dihasilkan dari peregangan berulang. Yang ketiga, sublukasi cedera. Sublukasi cedera adalah patella yang keluar dari celahnya dan berpindah ke salah satu sisi dan akan menimbulkan pergeseran letak. Untuk yang keempat, dislokasi. Cedera dislokasi paling umum terjadi pada olahragawan yang sering menggunakan ototnya untuk terus-menerus berolahraga, sehingga persendian tidak dapat mempertahankan posisi pada posisi tulang yang kemudian riskan dan mengalami cedera dislokasi. Macam-macam cedera akut. Yang pertama, memar atau kontusio. Memar merupakan cedera yang disebabkan oleh benturan benda keras pada jaringan lunak tubuh. Pada memar, jaringan di bawah permukaan kulit akan rusak dan pembuluh darah kecil pecah sehingga darah akan merembes ke jaringan sekitarnya. Untuk yang kedua, patah tulang atau fraktur. Patah tulang atau fraktur adalah rusaknya jaringan tulang akibat paksaan atau putusnya tulang, baik sebagian atau seluruh tulang, yang ditandai dengan nyeri bila digerakkan, bentuknya berubah, dan ada pembengkakan di tempat yang patah. Berikut contoh gambar fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Trisuci. C. Kram otot atau muskel kram. Kram otot adalah tertariknya atau kontraksi otot yang sangat hebat tanpa disertai adanya relaksasi, sehingga mengakibatkan rasa sakit yang sangat hebat. Kemungkinan penyebab pasti dari kram otot yaitu dehidrasi, kadar garam dalam tubuh rendah, kadar karbohidrat rendah, otot dalam keadaan kaku, badan kurangnya pemanasan. D. Perdarahan. Perdarahan dapat terjadi akibat goresan benda tajam.
pada bagian kulit yang menyebabkan pembuluh darah terluka. Jenis perdarahan ada 3, yaitu perdarahan kapiler, vena, dan arteri. Perdarahan kapiler adalah perdarahan yang berasal dari luka yang terus-menerus tetapi lambat. Darah yang keluar rembes perlahan. Perdarahan ini paling sering terjadi dan paling mudah dikontrol. Perdarahan vena. Perdarahan vena adalah perdarahan yang darahnya mengalir terus-menerus dan sifatnya mengalir, tidak menyembur, dan lebih mudah dikontrol. Darahnya biasanya berwarna merah gelap. Kemudian ada perdarahan arteri. Perdarahan arteri, darah yang keluar dalam perdarahan ini menyembur bersamaan dengan denyut jantung. Tekanan yang menyebabkan darah menyembur juga menyebabkan jenis perdarahan ini sulit dikontrol. Perdarahan arteri merupakan jenis perdarahan yang paling serius karena banyak darah yang dapat hilang dalam waktu yang sangat singkat. Darah yang keluar biasanya berwarna merah terang. D. Lepuh. Lepuh yaitu timbulnya benjolan di kulit dan di dalamnya terdapat cairan berwarna bening. Lepuh terjadi akibat penggunaan peralatan yang tidak pas, peralatan masih baru, atau peralatan yang lama seperti sepatu yang terlalu kecil. Berdasarkan kondisi jaringan, cedera ada 2, yaitu cedera ringan dan cedera berat. Cedera ringan adalah cedera yang terjadi karena tidak ada kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh, misalnya kekakuan otot dan kelelahan, dan biasanya dapat sembuh sendiri setelah istirahat. Sedangkan cedera berat adalah cedera serius pada jaringan tubuh dan memerlukan penanganan khusus dari medis, misalnya robeknya otot, tendon, ligamen, dan patah tulang. Contoh cedera berat yaitu cedera pada kepala, cedera pada lutut, cedera pada pergelangan kaki. Saya akan melanjutkan presentasi dari Trisusi. Berdasarkan jaringan yang terkena, ada 2, yaitu cedera pada jaringan lunak dan cedera pada jaringan keras. Cedera pada jaringan lunak, cedera ini dapat terjadi pada kulit, otot, atau tendon, dan ligamen. Cedera pada jaringan keras yang berarti cedera yang terjadi pada tulang dan sendi. Yang pertama, cedera pada jaringan lunak, yaitu cedera pada kulit, yakni luka yang terjadi hanya menyebabkan perdarahan dan lecet pada permukaan tubuh saja dan tidak merusak jaringan di bawah kulit seperti otot atau tulang. Lalu cedera pada otot atau tendon dan ligamen. Cedera ini dapat diakibatkan oleh luka atau kerusakan yang sudah melewati lapisan kulit dan daging. 2 jenis cedera pada otot atau tendon dan ligamentum yaitu sprain dan strain. Sprain adalah cedera yang disebabkan adanya peregangan yang berlebihan sehingga terjadi cedera pada ligamen. Sprain juga memiliki beberapa tingkatan, yaitu sprain tingkat 1 atau cedera ringan, contohnya seperti lecet dan memar. Sprain tingkat 2, contohnya robeknya ligamen. Dan ketiga, sprain tingkat 3. Strain atau robeknya jaringan otot atau tendon adalah kerusakan pada bagian otot atau tendonnya, termasuk titik-titik pertemuan antara otot dan tendon, karena penggunaannya yang berlebihan ataupun stres yang berlebihan. Strain juga dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu strain tingkat 1, strain tingkat 2, dan strain tingkat 3. Cedera pada jaringan keras. Cedera pada tulang atau fraktur yang dapat dibedakan menjadi 2, yakni fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Lalu ada cedera pada sendi yang sering terjadi, yakni dislokasi sendi. Sekian dari kelompok 2 dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.